Santapan Harian Kamis 21 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, biarlah firman-Mu menegur kami dengan kasih. Jangan biarkan kami mengeraskan hati. Ubahlah kami menjadi lebih baik. Di dalam indahnya cinta kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 3 ayat 1-9. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sahabat Scripture Union Indonesia, kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari usianya. Kedewasaan yang sebenarnya ditunjukkan dari kematangan berpikir dan berperilaku. Begitu pula kedewasaan rohani orang percaya. Jemaat di Korintus tidak menunjukkan adanya kedewasaan rohani. Hal ini dibuktikan dengan adanya iri hati dan perselisihan serta sikap yang saling membanggakan diri sebagai golongan yang lebih baik. Paulus mengingatkan bahwa ia dan pemimpin rohani lainnya adalah pelayan Tuhan dan kawan sekerja Allah. Allah lah pemimpin mereka. Itu artinya tidak ada alasan bagi mereka untuk saling iri hati ataupun membanggakan diri. Tak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perselisihan adalah tanda ketidakdewasaan. Orang yang dewasa secara rohani tidak akan mudah iri hati ataupun bahkan menyombongkan diri. Semua sama di mata Tuhan dan semua adalah milik Tuhan. Siapapun dapat ia pakai untuk memberitakan Injil Kristus. Orang percaya sudah sepatutnya mengalami pertumbuhan rohani untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Orang yang bertumbuh secara rohani terlihat dari sikapnya. Kebalikan dari iri hati, mereka rendah hati, berempati, dan peduli kepada sesama. Selain itu, mereka tidak akan terjebak dalam perbedaan yang ada di tengah kehidupan berjemaat. Mereka tetap bersatu dengan kesadaran bahwa Allah yang memanggil mereka untuk tugas yang berbeda. Meski berbeda, tujuan mereka satu, yaitu keserupaan dengan Kristus. Fokus mereka terletak pada Allah, bukan diri mereka atau siapapun juga. Permasalahan seperti ini kadang kembali terjadi di tengah kehidupan bergereja masa kini.
Perpecahan terjadi karena keegoisan dan kesombongan yang mengidolakan pemimpin rohani tertentu hingga lupa bahwa Kristuslah kepala gereja. Allah membangun gereja bukan untuk kita membuat golongan sendiri-sendiri, tetapi agar kita bertumbuh dewasa bersama dalam pengenalan akan Allah. Kita dipanggil dan diutus ke tengah dunia untuk membawa kesatuan dan kedamaian dalam Kristus, bukan perpecahan. Mari, jadilah dewasa. Mari kita berdoa. Engkau yang memanggil dan mengutus kami. Engkau menghendaki kami hadir di tengah dunia sebagai pembawa kesatuan dan damai di dalam Kristus. Jauhkan kami dari sikap yang menimbulkan perpecahan, dan ajarlah kami bertumbuh dalam kedewasaan iman yang penuh kasih dan kerendahan hati. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.